Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara materi itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komarudin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh suatu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sein-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan.
Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. UGM merespon gugatan advokat Komardin buntut polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. UGM ikut digugat dalam polemik tersebut hingga dituntut bayar ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihak kampus sudah menerima salinan gugatan. Menurut Andi, saat ini UGM tengah mempelajari gugatan yang dilayangkan Komardin tersebut. Adapun UGM digugat karena dinilai bungkam dalam mengatasi ijazah Jokowi yang telah membuat gaduh. Komardin menilai kegaduhan tersebut berdampak pada anjloknya nilai rupiah. Maka jika nilai rupiah anjlok, maka semua sektor akan rusak. Oleh karena itu, Komardin menuntut ganti rugi kepada UGM. UGM dituntut membayar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial yang ditujukan untuk kepentingan negara. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Pembukaan. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia Menyala News di seluruh penjuru negeri yang selalu mendukung kebenaran dan keadilan. Salam sejahtera kita. Hari ini kita akan mengupas berita yang sangat mengejut dan menjadi titik balik sejarah keadilan air. Fakta yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan di balik kekuasaan dan pengaruh besar, akhirnya terkuak juga. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati bangsa ini dengan judul besar, akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Apakah ini sekadar isu lama yang dihangatkan kembali? Atau ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran memang pada akhirnya akan menang? Tidak peduli seberapa tebal dungun, mari kita bahas bersama-sama secara mendalam, tuntas, dan jujur, mengikuti setiap alur fakta yang terungkap di ruang sidang, serta suara-suara yang menggema penuh keberanian dari kursi hakim yang mulai menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hadirin sekalian, kita semua tahu betul isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang selama ini bergema di tengah masyarakat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pertanyaan demi pertanyaan diajukan, keraguan demi keraguan dilontarkan, namun jawaban yang jelas dan memuaskan tak kunjung didapatkan. Seringkali kita mendengar alasan-alasan yang berbelit, dokumen hilang, arsip tidak lengkap, atau upaya pembuktian dihalangi oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuasaan. Namun, hari ini kita sampai di titik yang tak terelakkan. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Kabar ini bukan sekadar desas-desus kosong, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengumpulan bukti yang teliti, serta keberanian untuk menelusuri jejak yang selama ini dianggap terlarang. Terungkapnya fakta ini ibarat petir di siang bolong. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa tertutup rapat selamanya. Jejak ketidakberesan, perbedaan data, hingga ketidaksesuaian riwayat yang selama ini disembunyikan, kini terlihat jelas di depan mata semua orang. Masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, merasa tidak mendapatkan kejelasan,
kini mulai bernapas lega. Fakta ini menjadi bukti bahwa kecurangan dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen resmi negara akan terungkap juga pada waktunya. Ini bukan hanya soal satu lembar kertas, melainkan soal kepercayaan, kejujuran, dan legitimasi seseorang dalam memegang amanat publik. Jika fondasinya saja sudah retak karena ketidakjujuran, maka bangunan besar yang berdiri di atasnya pun dipertanyakan keabsahannya di mata hukum dan sejarah. Dampak dari terbongkarnya kejanggalan luar biasa ini pun langsung terasa menyentuh lembaga yang bersangkutan. Kita mendengar kabar yang mengguncang dunia pendidikan dan hukum. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton, angka yang sangat fantastis, jumlah yang luar biasa besar, 100 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa universitas bergengsi yang kita hormati ini harus menghadapi gugatan sebesar itu? Alasannya jelas dan masuk akal. Gugatan ini diajukan karena dianggap adanya kelalaian, kelancangan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang dirugikan merasa bahwa nama baik, kredibilitas, dan hak warga negara telah dikorbankan akibat adanya praktik yang tidak benar di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Meskipun berat dan besar namanya, lembaga ini pun tidak bisa lagi berlindung di balik gengsi atau nama besar. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, dan jika memang ada kesalahan atau kelalaian yang merugikan banyak pihak, maka pertanggungjawabannya pun harus ditegakkan seberat-beratnya. Frasa dipaksa di sana mengandung makna yang dalam. Artinya, segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penundaan, atau upaya meredam masalah ternyata tidak membuahkan hasil. Masalah ini harus dibawa ke jalur hukum, diproses secara terbuka, dan diselesaikan dengan keputusan yang tegas. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi perlindungan istimewa. UGM kini harus menghadapi proses hukum ini, menjawab setiap tuduhan, dan membuktikan di hadapan pengadilan apakah semua proses yang dilakukan selama ini sudah benar-benar bersih dan sesuai aturan. Dan inilah bagian yang paling membuat kita bangga sekaligus merinding menyaksikan keberaniannya. Hakim sebut nama-nama tersangka di ruang sidang. Hadirin sekalian, ini adalah langkah yang sangat langka dan berani. Di tengah situasi di mana banyak pihak takut untuk bersuara, takut menyinggung kekuasaan, seorang hakim justru tampil tegak, berpegang teguh pada bukti dan hati nurani, lalu menyebutkan secara gamblang, terang benderang, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus besar ini. Tidak lagi samar, tidak lagi menggunakan istilah pihak tertentu atau orang tidak dikenal. Nama-nama tersebut disebut satu persatu, menjadi catatan resmi persidangan, menjadi milik publik untuk diketahui. Ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum mulai berani memutuskan mata rantai ketakutan. Menyebut nama tersangka berarti membuka pintu keadilan yang sesungguhnya, memberikan kesempatan bagi mereka yang ditunjuk untuk membela diri secara terbuka, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat luas bahwa proses ini tidak main-main. Siapa saja nama yang disebutkan, berbagai kalangan mulai menebak, namun yang pasti, nama-nama tersebut adalah sosok-sosok yang memiliki peran penting, baik dalam proses pengurusan dokumen, pengesahan, hingga mereka yang secara langsung maupun tidak langsung diuntungkan dari adanya dokumen yang bermasalah tersebut. Semua terjaring, tidak ada yang lolos begitu saja. Keberanian hakim ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya, karena ia telah menempatkan hukum dan kebenaran di atas segalanya, di atas kepentingan kelompok, di atas rasa segan, dan di atas tekanan yang mungkin datang dari mana saja. Mari kita renungkan sejenak, hadirin sekalian, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya praktik ijazah palsu atau yang bermasalah ini, bukan hanya soal uang gugatan yang mencapai ratusan triliun, melainkan kerusakan pada mentalitas bangsa, rusaknya kepercayaan terhadap lembaga pendidikan, serta ketidakadilan bagi mereka yang belajar dengan jujur, bersusah payah, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika dokumen yang menjadi bukti seseorang kemampuan ternyata diragukan keasliannya, maka seluruh sistem nilai kita pun terguncang. Kita menjadi bingung, mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kejujuran masih dihargai? Apakah kerja keras masih dijunjung tinggi? Kasus besar ini menjadi cermin bagi kita semua, menunjukkan bahwa segala kecurangan yang dilakukan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan tinggi, pada akhirnya akan Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik
yaitu riwayat pendidikan terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau. Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat kabar politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah.
Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya, komentar dari teman kita Arif Mbi Putri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Alhamdulillah Akbar, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar, tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar, rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan, ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu, Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatima memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Robbi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indra Budimarla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi, serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak? Teman kita Mese Dawak Gulo memberikan komentar,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar alhamdulillah, terbongkar juga walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang Bang memberikan komentar puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar setuju rakyat Indonesia. Teman kita Jokoca memberikan komentar hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Syukurman Jia memberikan komentar sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua. Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar alhamdulillah, kebenaran yang benar tetap, siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum, matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrum nih memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serbine memberikan komentar sudah kukatakan dalam hatiku bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrina Sution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.